Selain itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi juga memaparkan pentingnya pengawasan media sosial untuk mengatasi konten-konten yang meresahkan. Budi Ari pun menyebut perlu ada tim pengawasan media sosial. Usai dilantik menggantikan Joni G. Plate, Menkominfo baru Budi Aris Setiadi berencana membuat lembaga khusus untuk mengawasi media sosial. Menurut Menkominfo, selama ini belum ada tim mengawasi pergerakan konten di media sosial agar bebas dari konten yang meresahkan masyarakat. KPI ini, Komisi Penyiaran kan tadi datang. Saya tanya, Komisi Penyiaran itu kan masih mengawasi soal penyiaran, TV, radio, apa. Cuman yang ngawasin sosmed ini belum, gitu loh, termasuk TikTok. Kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Karena teknologi itu kan berkembang, begitu loh. Ya mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosmed, gitu loh, cyber untuk mengawasi konten-konten sosmed. Ya kita harus terus berinovasi dan berkembang gitu. Menkominfo menegaskan tim pengawas media sosial bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan agar masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial. Gini, pertanyaan yang pertama, yang soal pengawasan sosial media ini kan itu tadi wacana dari Pak Menko Polhukam. Kita ini ingin menjaga ruang demokrasi. Caranya ya nanti kan kita masih wacanakan bagaimana kita masukan dari teman-teman. Tapi prinsipnya kan kita mau menjaga demokrasi kita, tapi kita juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nanti bentuknya belum, Mbak. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kasus hoax dan ujaran kebencian lewat sosial media, serta maraknya kasus penipuan di sosial media. Indonesia merupakan negara dengan pengguna sosial media terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data We Are Social Meltwater, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 2018 hingga 2023 ada 11.357 berita hoax yang tersebar melalui media sosial. Sementara Kominfo berdasarkan data 2017 hingga 2022 menerima setidaknya 486.000 laporan penipuan melalui media sosial yang terindikasi tindak pidana. Indonesia punya pengalaman pahit soal penyebaran hoax, terutama di tahun-tahun politik. Ruang digital yang kondusif, bebas konten negatif menjadi harapan bersama. Namun kehadiran tim pengawas media sosial jangan sampai membatasi hak berekspresi selama publik mengisi dunia maya dengan konten positif. Tim Liputan Kompas TV.